Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Rema Renungan Malam. Rema pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Yuni Kusumawati dari GKMI Yogyakarta dengan tema Mengapa kita menolak perubahan, yang terambil dari Pengkhotbah 7 ayat 10. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, mari persiapkan diri untuk mendengarkan Rema malam ini. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mempunyai rencana baik atas kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami di dalam kondisi apapun. Saat ini kami bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami meminta belas kasihan Tuhan ketika kami tidak bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus mari menolong kami supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam renungan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema Rema malam hari ini adalah mengapa kita menolak perubahan. Tema ini diambil dari Pengkhotbah 7 ayat 10. Yang demikian firman Tuhan. Pengkhotbah 7 ayat 10. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, perubahan seringkali membuat kita gelisah. Ketika menghadapi sesuatu yang baru, baik di dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, atau gereja, respon alami kita adalah bertanya, kenapa ada perubahan? Kenapa berubah? Kenapa dulu lebih enak? Kenapa dulu lebih baik? Dan lain sebagainya. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 10 menasihati kita agar kita tidak terjebak dalam kerinduan terhadap masa lalu yang membuat kita buta terhadap maksud Tuhan hari ini. Sahabat Petra, bila kita memperhatikan ada kata perubahan di bacaan kita malam hari ini. Perubahan, kata ini bagi beberapa orang merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan atau bahkan ditunggu-tunggu. Tetapi pada beberapa orang yang lain, bisa jadi justru merupakan momok, bahkan trauma. Bagi mereka yang suka dengan perubahan itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Hal itu tidak menjadikan soal. Mereka cenderung akan menerima perubahan itu. Namun bagi sebagian orang yang tidak menyukai perubahan, mereka cenderung menolak, bahkan menghindari. Ini yang bakal menjadikan persoalan. Pertanyaannya, mengapa orang-orang menolak dengan adanya perubahan? Di Rema malam hari ini kita akan membagi di dalam 3 hal. Yang pertama, kita menolak perubahan karena merasa aman di zona nyaman. Masa lalu seringkali terasa lebih nyaman, bukan karena keadaannya lebih baik, tapi karena kita sudah terbiasa. Kita tahu cara menghadapi tantangannya. Ketika Tuhan mengizinkan perubahan, kita merasa cemas karena harus beradaptasi. Namun kenyamanan bukan ukuran kebenaran pertumbuhan, justru sering terjadi di tengah ketidaknyamanan. Pada umumnya,
manusia yang bekerja dengan keras untuk mendapatkan sesuatu yang diimpi-impikan. Satu hal yang umum dikejar, yang diinginkan adalah untuk meraih harta, meraih kekayaan, dan juga sebuah kenyamanan. Manusia berlomba meraihnya supaya mereka bisa mencapai atau mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang enak, masa tua yang nyaman, yang enak, yang bisa dinikmati dengan penuh sukacita kebahagiaan. Ketika kita sudah meraih kenyamanan tersebut, kita sangat menikmatinya, ibarat sudah mager. Kita nggak mau ngapa-ngapain lagi, malas bergerak, karena sudah sangat nyaman. Kondisi pada zona nyaman ini membuat kita enggan untuk mengalami yang namanya perubahan. Bagaimana tidak? Mau makan, sudah serba ada. Mau sehat, semua faktor pendukung sudah tersedia. Buah, sayur, makanan bergizi, suplemen, semua tersedia. Mau berolahraga, sudah tersedia semua di rumah. Mau healing, semua biaya, akomodasi, dan lain sebagainya sudah siap. Yang kedua, kita mengira masa lalu lebih baik, padahal kita lupa akan luka-lukanya. Banyak orang memandang masa lalu seperti foto berwarna sepia, hangat dan indah, padahal kita lupa air mata dan pergumulan yang ada pada masa itu. Mengidealkan masa lalu tanpa objektivitas bukanlah hikmat, tetapi pelarian dari kenyataan. Trauma-trauma yang terjadi akan menghalangi kita enggan menerima perubahan atau bahkan terobosan. Karena trauma sendiri akan menghalangi semangat, kegairahan, mimpi, visi, dan sukacita, dan lain sebagainya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di hal yang ketiga juga tidak kalah penting menariknya, bahwa kita menolak perubahan karena kita takut tidak mampu menghadapi masa depan. Disinilah bahwa perubahan bisa menjadi persoalan bagi sebagian orang. Karena rasa takut membuat kita menutup pintu pada kemungkinan baru yang Tuhan sedang mau bukakan. Kita takut gagal, kita takut kehilangan, kita takut menghadapi sesuatu yang kita tidak bisa mengendalikan. Tapi di balik setiap perubahan, Tuhan ingin membentuk iman dan karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Ada sebuah ilustrasi. Bayangkan seekor ulat yang hidup nyaman di daunnya. Ketika waktu tiba untuk berubah menjadi kepompong, dia bergumul dan merasa tidak nyaman. Namun jika ulat itu menolak proses perubahan, dia tidak akan pernah menjadi kupu-kupu yang indah, yang bisa terbang dan melihat dunia dari sudut yang lebih tinggi. Demikian pula hidup kita. Jika kita terus ingin menjadi seperti dulu, kita tidak akan pernah mengalami rencana Tuhan yang lebih indah dan lebih baik dari cara kita sebelumnya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam rema ini, apa yang perlu kita renungkan secara pribadi? Yang pertama, apakah saya ini sedang terjebak dalam kerinduan terhadap masa lalu? Yang kedua, apakah saya sedang menolak perubahan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya? Yang ketiga, apakah saya percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali di tengah perubahan? Mari
kita membuka hati, sebab Tuhan tidak berubah meskipun zaman berubah. Dia tetap setia, dan rencananya tidak pernah gagal, walau jalannya kadang tidak nyaman. Perlunya kita mengubah cara pandang kita, supaya kita justru dipakai Tuhan di tengah perubahan yang begitu cepat di sekitar kita. Dan kita tidak berdosa di dalamnya. Mari, sahabat Petra, saya ajak untuk berdoa. Tuhan, ampuni aku jika aku sering mengeluh tentang perubahan yang terjadi. Ajarku untuk tidak terus memandang ke belakang, tetapi melihat hari ini dengan iman. Beri aku keberanian untuk berjalan dalam kehendak-Mu, meskipun itu berarti meninggalkan zona nyaman. Tuhan, mari Engkau terus menolong kami, membimbing kami, dan memberitahu kepada kami, memberi kami hikmat, bahwa ada sesuatu rencana yang baik, yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Rencana supaya hidup kami semakin dipakai oleh Tuhan. Rencana supaya hidup kami semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus, mari Engkau terus menolong kami. Roh Kudus, mari Engkau terus mendampingi kami. Engkau bersama-sama dengan kami, supaya kami menikmati setiap perubahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus mengucap syukur di dalam setiap perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk terus menyambut proses yang baik yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.